Nah, untuk lebih lengkapnya, ikuti liputan berikut ini. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Nama Sidem. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anumadrah Kertawiantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Angayu Bagya Asung Kertawaro Nugraha Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 12 November 2022 dalam acara Simekrama dan diskusi bersama Dharmika dengan tema eksistensi Dharmika dalam mewujudkan Satwam Siwam Sundaram. Baik Bapak. Swastiastu. Dewi Laksmi, kami silakan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah kami siapkan. Yang kami hormati, acara Simekrama dan diskusi bersama Dharmika dengan tema eksistensi Dharmika dalam mewujudkan Satwam Siwam Sundaram dimulai. Sebagai ungkapan selamat datang, kami akan sambut dengan tari pendek merupakan persembahan ibu-ibu WHDI. Mungkin perlu diketahui ya, salah satu penari WHDI ini juga seorang Dharmika. Ya, kita saksikan bersama tari pendek persembahan ibu-ibu WHDI. Kepada penari, disilakan.
untuk diketahui salah satu penari pendek adalah juga seorang darmika yang namanya Ibu Tanti yang sekarang berada di barisan paling kanan di tengah ya, nomor 2 dari depan. Ajaran Jawa, Hindu, dan Buddha mengenal istilah yang namanya moksa. Tiga aliran filosofi dan agama ini bahkan juga mengajarkan penganutnya untuk bisa mencapai moksa, baik moksa di dunia maupun moksa setelah berpulang. Moksa ini secara bahasa sebenarnya artinya adalah keterlepasan, terutama keterlepasan terhadap hal-hal duniawi yang membuat kita terbelenggu dan menderita. Saya rasa filosofi moksa ini penting banget untuk diterapkan di zaman Kali Yuga ini. Sebab banyak sekali manusia zaman sekarang yang menderita karena tanpa sadar mereka telah mengalami kemelekatan terhadap hal-hal duniawi. Inilah salah satu sumber depresi dan kejahatan terbesar yang tak banyak disadari orang. Seperti apa sih moksa selengkapnya? Bagaimana cara kita bisa mencapai moksa tanpa harus berpulang terlebih dahulu? Dalam filosofi Jawa kuno yang kini banyak digali lagi, orang masih banyak yang berkutat bahwa moksa itu hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ada lagi yang bilang moksa itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang suci saja, sekelas raja ratu di era kerajaan Hindu-Buddha, pendeta, resi, atau brahmana. Dalam ajaran Hindu, moksa tak harus menunggu manusia berpulang dulu. Moksa juga bisa dicapai oleh orang yang masih hidup. Dan ini penting banget sebenarnya diterapkan dalam kehidupan modern saat ini yang serba hiruk-pikuk, aliran informasi serba mengalir deras, serba banyak godaan, banyak tuntutan, dan banyak tekanan. Karena saya rasa, dengan menjadi moksa, kita akan merasakan efek healing yang sangat luar biasa dan dampaknya sangat positif terhadap hidup kita. Setidaknya, dengan mengalami keterlepasan atau pembebasan atau moksa, kita akan memandang segala sesuatu dengan lebih objektif, lebih netral, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian absolut. Dalam ajaran Hindu, moksa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, jiwa mukti, yakni kebebasan yang dicapai manusia selama hidup di dunia. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah keterlepasan dari kemelekatan duniawi. Jadi, manusia tak lagi terpengaruh dengan unsur-unsur duniawi.
Yang kedua, Videha Mukti atau Karma Mukti, yaitu orang yang sudah moksa atau terbebas di dunia, namun saat meninggal, atmanya ini belum bisa menyatu dengan Brahman atau Tuhan, karena masih ada sisa-sisa unsur duniawi yang mempengaruhi. Misalnya, ini bisa terjadi pada seorang raja di era kerajaan Hindu-Buddha dulu. Seorang raja setelah lengser dari jabatannya, biasanya akan mempelajari spiritualitas hingga moksa. Namun, ia masih memiliki karma yang belum tuntas, yakni ia masih ingin membimbing generasi penerusnya untuk melanjutkan negerinya dengan baik. Setelah meninggal nanti, raja ini disebut karma mukti. Atmanya masih bisa kembali ke dimensi fisik untuk membimbing keturunannya sesuai dengan karmanya yang belum tuntas. 3. Purna mukti, yakni kebebasan yang dicapai seseorang ketika atmanya benar-benar telah menyatu dengan Brahman atau Tuhan. Atman tak punya lagi tanggungan atau karma duniawi yang belum tuntas. Moksa jenis ini adalah tingkatan moksa yang paling tinggi dan otomatis baru bisa terjadi saat manusia sudah berpulang ke Sang Pencipta. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual, berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman lainnya, biasanya nanti akan mengalami keterlepasan atau kebebasan sedikit demi sedikit, satu hal demi satu hal, hingga akhirnya dia bisa terlepas atau terbebas dari segala dualitas dan pengaruh duniawi. Yang terlepas atau terbebas di sini adalah kemelekatannya. Maksudnya, manusia jadi tak lagi memiliki kemelekatan terhadap apapun, tidak seperti dulu yang tanpa sadar ia melekat pada sesuatu. Sebenarnya, tanpa kita sadari, sumber dari kejahatan dan penderitaan itu berakar dari kemelekatan. Seperti contohnya, saya dulu pernah depresi karena kehilangan bisnis dan dream job saya di tahun 2019. Saya depresi sebenarnya bukan karena kehilangan bisnis dan dream job tersebut, tapi karena saya ternyata memiliki kemelekatan terhadap dream job dan bisnis tersebut. Sehingga ketika itu hilang dari tangan saya merasakan stres yang luar biasa. Akan berbeda halnya jika yang hilang dari saya adalah hal lain yang saya tidak memiliki kemelekatan apapun terhadapnya. Tentu bila hal lain itu hilang, saya tidak akan pusing, apalagi stres hingga depresi. Kemudian, mari kita lihat kejahatan apapun, entah itu korupsi, perampokan, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Korupsi dan perampokan berakar dari kemelekatan manusia terhadap uang atau harta. Jika tidak menumpuk banyak uang, mereka akan resah. Akhirnya, mereka berbuat kriminal atau melanggar hukum demi mendapatkan uang. Seorang suami bisa membunuh selingkuhan istrinya karena si suami punya kemelekatan terhadap cinta dan harga diri. Seandainya dia tidak mencintai istrinya, seandainya dia tidak terbelenggu dengan harga diri, maka tentu pembunuhan tidak akan terjadi. Ini juga berlaku di hal-hal lain, apalagi di zaman modern ini, potensi kemelekatan semakin besar. Karena setiap hari kita dijejali oleh puluhan hingga ratusan informasi, baik dari TV, internet, maupun offline, tentang tuntutan gaya hidup yang semakin tak ada habisnya. Rasanya penghasilan berapapun yang kita dapatkan tidak akan cukup, karena gaya hidup dan tuntutan lingkungan kita terus meningkat, sehingga kemelekatan terhadap duniawi juga semakin meningkat. Kita buka sosmed, lihat selebgram, pamer kekayaan, langsung insecure dan tertrigger untuk mendapatkan taraf hidup serupa. Tanpa sadar, kita telah melekat kepada gaya hidup dan harta. Kita bertemu teman lama, yang ditanya adalah pekerjaan dan jabatannya sekarang apa. Begitu tahu teman kita memiliki pekerjaan yang lebih baik, kita jadi insecure dan bertekad untuk menyaingi. Tanpa sadar, kita telah melekat pada pekerjaan dan penghasilan. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual, mereka biasanya akan mengalami keterlepasan yang ekstrim dalam waktu relatif singkat. Bahkan mereka bisa terlepas dari segala hal di sekitar mereka saat itu, hingga pikiran dan perasaan mereka menjadi nol atau kosong. Mereka tak mampu lagi berpikir dan merasa, sehingga bisa dibilang sudah mati rasa. Justru di saat inilah energi kundalini mereka naik. Setelah tuntas dari fase ini, apakah secara otomatis manusia akan moksa selamanya? Belum tentu juga. Manusia akan tetap mengalami keterlepasan-keterlepasan selanjutnya. Kalau dalam pengalaman saya, keterlepasan ini bertahap dan terus bertambah. Semakin lama, semakin menyentuh ke hal-hal yang bersifat filosofis.
Semakin lama, kemelekatan terhadap beragam hal semakin hilang. Semakin lama, apa yang saya lihat di sekitar saya semakin netral, seiring dengan semakin banyaknya kemelekatan yang menghilang. Keterlepasan apa saja sih yang biasa dialami oleh orang yang mengalami kebangkitan spiritual sebelum akhirnya dia moksa betulan? Kalau berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman, rata-rata pengalaman keterlepasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterlepasan dari uang atau harta dan tahta. Ini banyak sekali dialami oleh orang-orang saat fase awal kebangkitan spiritual. Kebanyakan orang mengalami kehilangan semua harta dan jabatannya, sehingga ia depresi dan akhirnya mencoba mengikhlaskan. Ketika ia ikhlas inilah, kemelekatannya terhadap uang atau harta dan tahta tersebut ikut lepas. Selanjutnya, ia akan menjadi manusia yang tidak ambisius lagi terhadap harta dan tahta. Dia tetap bekerja kok, tetap mencari nafkah, tapi ambisinya sudah tidak ada. 2. Keterlepasan dari orang-orang yang dicintai. Ini juga sering dialami saat di fase-fase awal kebangkitan spiritual. Mereka ditinggalkan orang-orang yang dicintai, sampai akhirnya mereka tidak memiliki ambisi lagi terhadap cinta. Selanjutnya, manusia mengalami pembebasan dari kemelekatan terhadap cinta, dan dia bisa memandang orang lain dengan lebih netral dan objektif. 3. Keterlepasan dari doktrin dan dogma. Doktrin dan dogma banyak diturunkan oleh pemuka agama sejak kita kecil. Inilah yang membuat kita tanpa sadar telah terkurung dalam pemikiran agama yang sempit. Makanya, berdampak kita jadi mudah diprovokasi atas nama agama, kita jadi memusuhi orang lain karena berbeda agama, kita memusuhi pemimpin karena dianggap kafir atau togut, atau bahkan ada orang yang bisa membunuh dengan dalih membela agama. Ketika Anda mengalami keterlepasan terhadap doktrin dan dogma agama, Anda akan memandang ajaran agama secara lebih netral. Bahkan, Anda mungkin saja memiliki intensi untuk tidak mau terlibat terlalu dalam ke dalam praktek agama tertentu, karena khawatir justru akan menimbulkan kefanatikan kembali. Yang keempat, keterlepasan dari agama atau budaya tertentu. Sejak kecil, hidup kita telah diatur dalam aturan agama dan adat istiadat yang ketat. Tak jarang, manusia bisa bertengkar karena perbedaan kultur. Ketika Anda telah terlepas dari agama dan budaya, Anda tidak akan menjadi fanatik. Anda memandang nilai-nilai budaya dan agama dengan lebih objektif, lebih netral, sehingga Anda tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak menyakiti orang lain yang berbeda kultur atau agama. Anda juga tidak lagi memaksakan agama dan kultur Anda ke orang lain. Yang kelima, keterlepasan dari kekhawatiran akan masa depan. Bagi mayoritas orang, masa depan adalah sebuah misteri besar. Seringkali orang mengalami ketakutan terhadap masa depan karena mereka tidak bisa memprediksikan masa depan akan jadi seperti apa. Tanpa disadari, Anda telah mengalami kemelekatan terhadap masa depan. Ketika Anda terbebas dari kemelekatan ini, Anda tak akan khawatir lagi terhadap masa depan yang serba tak pasti. Hidup Anda akan jadi lebih enjoy. Anda akan lebih suka menikmati momen saat ini dan di sini ketimbang pusing memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Anda tetap menabung dan bekerja untuk masa depan. Namun, kekhawatiran akan masa depan seperti apa sudah lenyap. Yang ada hanyalah enjoying the moments. Yang keenam, keterlepasan dari penilaian orang lain. Seringkali manusia menderita karena ia memusingkan penilaian orang lain. Tanpa sadar, ia mengalami kemelekatan terhadap komentar positif. Sehingga di saat ia tidak mendapatkan komentar positif tersebut, maka ia bisa stres. Dia tidak akan bisa menikmati hidupnya karena selalu merasa tertuntut untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 7. Keterlepasan dari gender. Manusia memang diciptakan berdasarkan dua gender utama, yakni laki-laki dan perempuan. Sejak kecil, budaya patriarki kita mendoktrinkan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga diri kita tanpa sadar selalu terkunci dalam pakem-pakem yang dibentuk oleh lingkungan. Contohnya, perempuan tidak boleh sekolah tinggi, perempuan tidak boleh bekerja, dan perempuan tidak boleh bersosialisasi. Ini karena perempuan dianggap makhluk lemah yang gampang mengundang syahwat.
Akibatnya, banyak perempuan yang membunuh potensinya sendiri demi memenuhi tuntutan patriarki. Demikian juga laki-laki, karena selalu dituntut untuk menjadi kuat dan maskulin, mereka banyak yang jadi toxic masculinity atau maskulin tapi beracun atau bertindak buruk terhadap perempuan. Seandainya manusia bisa terbebas dari kemelekatan gender ini, manusia tidak akan saling menyakiti gender lain. Perempuan bisa mengoptimalkan potensi mereka. Laki-laki juga bisa menjadi manusia seutuhnya dengan sisi lembut dan sisi tegasnya sendiri. Yang kedelapan, keterlepasan dari identitas. Keterlepasan terhadap identitas ini yang menurut saya paling sulit. Karena sejak baru lahir, kita telah diberi identitas oleh orang tua kita, minimal dalam bentuk nama, kemudian agama. Ini membuat kita sebagai manusia jadi terkurung dalam kurungan identitas dan membuat kita merasa terpisah dengan orang lain. Padahal sejatinya, manusia itu terhubung dengan orang dan makhluk lain di alam semesta ini. Manusia itu sebenarnya terhubung dengan semesta. Namun karena kita diberi identitas sejak kecil dan ini merasuk ke alam bawah sadar kita, maka kita akan merasa terpisah dengan yang lain. Ini yang membuat manusia tidak bisa berempati dan membuat manusia semakin lama semakin individualistis. Tapi, andaikan manusia bisa terlepas dari identitasnya, dia tak lagi merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari makhluk lain. Semuanya nampak sama dan netral. Dia juga jadi sulit untuk dijatuhkan orang lain, karena pada dasarnya manusia yang bisa dijatuhkan orang lain adalah manusia yang masih punya kemelekatan terhadap identitas. Sehingga ia merasa jati dirinya terusik, harga dirinya terusik, dan lain-lain. Orang yang bisa mengalami keterlepasan dari identitas diri, biasanya ego dan nafsu dia sudah meluruh. Dia jadi melebur dengan alam, dan di fase ini, manusia berpotensi menjadi tercerahkan. 9. Keterlepasan dari surga dan neraka. Ini juga adalah bentuk keterlepasan yang cukup sulit. Sebab sejak kecil, kita telah dididik dengan surga dan neraka secara bersamaan. Kita selalu dituntut sejak kecil untuk memilih mau masuk surga atau mau masuk neraka. Kalau mau masuk surga, lakukan ini. Kalau tidak, Anda akan diceburkan ke dalam neraka. Dan ini terjadi pada banyak orang, sehingga kadang manusia menjadi takut untuk berpendapat, takut untuk bertindak, bahkan bermusuhan dengan yang tidak seiman, hanya karena takut dibakar di neraka yang panas. Kemelekatan terhadap surga dan neraka inilah yang membuat politik identitas dan aliran Wahabi berkembang pesat di Indonesia. Dengan mendoktrin dan menakut-nakuti manusia dengan neraka, para politikus bisa mengeruk banyak calon pemilih potensial untuk dikerahkan demi memenangkan calon tertentu. Manusia yang memiliki kemelekatan terhadap surga biasanya akan sangat takut terhadap neraka. Mereka akhirnya mudah dikontrol untuk melakukan hal apa saja selama itu diiming-imingi dengan surga dan ditakut-takuti dengan neraka. Lalu, bagaimana cara kita supaya bisa mencapai moksa selama hidup di dunia? Di ajaran spiritual Nusantara, ada yang namanya praktek tantra yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari kemelekatan duniawi atau moksa. Seperti apa selengkapnya ajaran tantra itu? Jika kalian mau aku bahas, komen di bawah ya. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan bahwa kebangkitan spiritual yang saat ini kalian alami adalah janji leluhur Nusantara untuk menyongsong kejayaan Nusantara kembali? Dan biasanya dikaitkan dengan ramalan Sabdo Palo Nagih Janji. Apakah yang terjadi pada kalian saat ini wajar? Apakah ada misi tertentu yang harus kalian emban sehingga kalian mengalami kebangkitan spiritual? Seperti apa ciri-cirinya? Dan apa yang harus kalian lakukan?